Selamat datang kepada para pemelotot dan para pendeli gitu. Orang-orang ya pendeli dan orang-orang yang tetap setia untuk menyaksikan diskusi dan obrolan-obrolan di malam hari ini bersama kami tetap di Mazhab Semolawaru yang berada di bawah bendera Sawo Disip Untak Surabaya. Oke. Kita pada malam ini sebenarnya seru banget ya. Banyak sekali narasumber, banyak sekali teman-teman yang memiliki wawasan. Ya, ada Mas Bagus. Dadah. Ada Mail. Ada Angga. Halo, ada Cak Parti. Ada Akyu. Oke. Kali ini kita akan membicarakan apa saja yang santai yang bisa menjadi bahan tontonan bagi para pemelotot YouTube, bahan guyonan. Kali ini kita membicarakan apa saja ya Pak ya? Kira-kira kalau dilihat seharian ini kita sudah menghasilkan 2 video Pak ya? Memproduksi gagasan 2 dokumennya. Biasanya kita bisa sampai 3 kali Pak ya? Oh, lebih Pak. Sawo ya. Lebih. Lah modelnya kayak ngono kae. Panis ngono kae. Ngono kok ya diguguam. Kok urip. Oke, barangkali kita ingin menggali banyak ya. Iya. Terutama dari sesepuh kita juga, bapak kita ya. Pak Pardi, jangan kemana-mana dulu Pak. Monggo Pak. Hai. Piye? Iku kuwi jenenge tinggal gelanggang colong mlayu kuwi. Iki Palagan Kurusetra lho iki. Palagan Kurusetra iki. Enggak siap ini enggak enak. Nyapa kudu siap. Abi ya coba. Ora jawab toh? Ngomong siap nggak siap, semua orang di dunia ini nggak ada yang siap Pak. Yo, makanya kan Wong bayi lahir procot kae ora usah nganggo niat ingsun urip, ora perlu ngono kae. Langsung nangis cower. Angger piye ngono kuwi? Apa kudu aku tak siap-siap? Musik Bu, biung aku tak siap-siap sih. Apa ngono? piye kon Kak? Baik di rumah naik tak komentar. Oh, baiklah. Nampaknya Cak Parti hari ini ingin menyimak dulu tentang berbagai berseliwerannya ide-ide gila ini dari teman-teman. Mohon maaf, beliaunya itu kalau pewahyuannya yang Makutoromo itu belum rawuh, itu tidak berkenan untuk ngendikan. Jadi dawuhnya ini didasarkan pada pewahyuan dulu. Ngomong soal wahyu Pak. Anaknya kemana? Bingung tau? Ini kan dikira ngomong wahyu itu konsep meta narasi gitu. Orang jenenge bocah. Kemana dia? Seharian nggak kelihatan. Yang bisa jawab temennya ini si kalem itu. Ada yang tahu di mana Wahyu? Semalam tidur di kosannya siapa? Saya tahu, saya kemarin ikut diskusi di CTV. CTV? Iya. Jam terbangnya tinggi Pak? Loh, anak sawo emang tinggi Pak. Kalau tidur di kelapa. Pohon kelapa kayak turun. Berarti jebuk kelopo karek entil ngono Pak ya. Apa juru mertanu karo iki gede pemanan tok sing iso ngurusi kelopo. Oh iya. Wahyu kae urusane kelopo. Sebenarnya nggak diapit 2 kelapa. Kok Mael hari ini kok Mundar mandiri ora lenggah sing jenak. Mas Mael kayaknya kok agak ini Galau. sunyi, ini kenapa? Karena mungkin pacaran tapi berasa teman. Oh, dibilang jangan banyak minum jus. Cara aku nek timbang pacaran tapi rasanya kayak koncoan ya mending koncoan wae. Bisa diutangi. Aku kentan bensin aku. Iki kok nonton. Oh, ngono. Kamu wangi, Pak. Dibully. Jadi sing cedak-cedak. Memang kadang-kadang ini ya Pak ya. Batas antara orang gila dan orang jenius itu tipis Pak ya. Iya. Nah, dilihat dari Mas Mail ini kayaknya tipis juga Pak ya.
Rambutnya tipis. Oh, rambutnya apa keuangan? Di mana itu? Oh, Nah, tipis toh. tipis. Lah, maksudnya tipis apanya tuh, Pak? Bajuku tipis. Tipis batasannya ini, Pak. Oh, Oh iya, batasan antara kecuekannya ya, kecuekannya dengan produksi gagasannya yang iya. yang gagal. ya gagal katanya. Aduh, gagal. Kalau nggak salah dulu pernah nulis juga ya di isi. Pernah di papan tulis. Jawab soal, suruh gurunya. Mas ini, Mas Angga, Ya, kok tumben hari ini dan muncul? Biasanya jarang kelihatan. Mendelep. ya karena hari ini Dilahirkan sesuatu kembali. yang harus Dimunculkan. dimunculkan. Karena melihat adik-adik ini kan Oh. belum muncul sama sekali, tetap ada di layar saja, nggak pindah-pindah. Di mana, Mas? Di layar saja. Layar. Oh, Iya. Layar mana? Layar monitor. Oh, layar Oh, saya mana? kira layarnya kapal. Berubah profesional layar. Teman-teman kan ini tempat tinggalnya kan pindah-pindah, nomaden. Jadi ya gitu. Kos be. Montrak. Bukan kontrak. Apa? Diucapkan Jam membuka. terbangnya tinggi tadi tuh. Oh. Kadang ada di Kalimantan, Nomaden. kadang-kadang di Kalimantan. Oh, kayaknya mana? Berarti fosilnya itu berguna bagi antropolog. Sangat berguna. Nomaden kok. Sangat berguna. Fosil manusia purba. Mungkin teman-teman ini juga termasuk salah satunya. Oke ya. Gimana Pak melihat perkembangan mahasiswa yang nomaden ini? Apakah Iya. perlu? Menurut saya bagus. Saya juga. Ada Ini banyak bagus. pengalaman karena si Bagus itu kalau ditemani ya bisa diskusi gitu. Biar nggak nomaden. Karena orang pindah-pindah itu kan anu Pak, Dia galau. tahu tempat satunya, punya anak satunya, punya anak satunya. Sebelumnya anak apa ya namanya? Istri. Ah. Jangan-jangan. Oh enggak. Oh bukan. Ayo, Bukan. pokoknya Pokoknya ngono. ya. Ngono piye, cuy, jangan ngono piye. Pacarnya banyak. Oke. Iya, biasanya Saking banyaknya sampai nggak bisa ngitung. tiap tikungan ada. Setiap tikungan Nah, ada. ternyata Enggak, teman-teman kalau aku nomaden. Oh nomaden. Nomaden pindah-pindah. Lewat Din kan istrinya banyak. Oh enggak. Enggak. langsung label. Duduk istri iku. Sini. Lega banyak iku ae duduk istri. Kamu kok memuji gitu sih? Jangan dipuji setinggi itu ah. Gini. Mau aku siji kayak aku udah ditendang loh. Bukan istri itu, Pak. Kalau satu, Pak. Iswan. Oh, Iswan. Iswan. Yang kedua, Tiga. itu istri. Ayo bener juga. Tiga. Bener itu. Sama aku juga gitu. Oh. Gitu. Eh. Gitu maksudnya aku nomaden. Tapi Oh. nomadennya diusir sama bukos. Jadi saya punya bukos di sana, punya bukos di sini, Oh, bukan. punya bukos di situ. Semuanya Semua nagih. diusir. Akhirnya aku tidur di mana? Di mana? Pom. Oh di pom bensin. Nyambi. Oke, ini kali ini kita kok kayaknya agak di Pak ya. Konslet. Konslet ya? Melihat nasib-nasib teman-teman ini kok sangat serius sekali. Ya ini banyak Saya terngiang-ngiang dengan suara-suara yang membuat adik-adik ini tambah susah ya. Oh, Ternyata saya juga ikutan susah. oke. Ya mungkin teman-teman ini bisa menjawabnya tentang kesusahan juga mengenai nomaden tadi. Oke, nomaden ya. Mas Bagus juga nomaden ya? Enggak, tapi asli Surabaya. Asli Surabaya. Oh, belum pernah pindah-pindah. Belum pernah kos, belum pernah Tidak ke lain hati. belum. Dia gak punya hati. Iya. Makanya gumbul. Namanya saja Bagus, tapi gandelane ati mboning iki. Makanya gumbul. Sing dikumpuli lanang-lanang. Aku curiga aku. Janjane awakmu naksir aku apa piye? Bendina kok kantil bae. Ya mungkin main yang bisa jawab. Oh, iya maile. Pacar. Sampai Pantesan, sebagai Pak. pembawa hatinya ya. Aku ki lagi mikir. Dan ini kosong. Gak ngerti apa sing tak pikir. Sing kosong. Oh, berarti wis terserahkan kowe. Nek gak ngerti. Ya karena mungkin bajunya sama ya. Oh, jadi oke, kita iya. juga
Ini kali ini video ini layak diupload nggak Pak ya? Sangat layak. Ini di atasnya meta narasi. Oke, ya. Meta narasi di atasnya lagi. Ini setelah posmo dan setelah filsafat ini sudah mentok. Habis postmodernisme itu kan kita mengalami kebuntuan filsafat. Yang ini rodok ketok anu. Yes. Yang ini ketok yes. Setelah poststrukturalisme kae kita mengalami kebuntuan filsafat. Lalu kemana lagi arahnya? Wong nek wis apa pinunjul kuwi biasanya baline nang gone Bali merti ning isor. Betul tackle kae. Kembali ke dasar lagi. Ingai kaya ngedan ya. Itu sudah tercerahkan. Supaya Anda dianggap orang yang tercerahkan, silakan di tiap perempatan ingai sendiri. Diam-diam merenges gitu ya. Mau merenges jaran, merenges unta atau merenges kambing, monggo terserah. Yang jelas kita mulai sekarang di tengah hidup yang menjepit ini harus punya keterampilan baru, yakni mentertawakan diri sendiri. Wah. Bicara tentang mentertawakan diri sendiri, ini kayaknya jagonya ini. Saya nggak tahu sebetulnya apa yang mau diketawakan. Tadi teman-teman ketawa, aku juga ikut ketawa. Lagi mikir kenapa aku bisa ketawa tadi. Oh, tercerahkan berarti. Ini saya juga lagi mikir karena saya juga mahasiswa intelektual, maka saya harus mikir biar saya ada. Oke. Makanya saya mikir dulu untuk ketawa. Oh. Apa gitu Mas Bagus? Kalau biar bisa eksis harus mikir dulu Mas Bagus. Enggak juga. Biar bisa eksis harus nggak mikir gitu bisa eksis nggak? Bisa. Jadi ketika binatang itu juga eksis kok sebenarnya. Eksis ya. Sebagai manusia memang ada tambahannya untuk akal. Tapi ya menertawakan diri sendiri itu sebenarnya kayak kan kita ini eksis pasti punya kehendak, punya cita-cita, tujuan. Tapi ya namanya realita nggak sesuai, kadang nggak sesuai dengan yang kita angankan. Jadi ada gap antara ide dan realita. Lalu ya kalau kita mampu menerima kekurangan atau ketidaksesuaian itu, biasa satunya dengan menertawakan diri itu sendiri. Oke, ya. Betul sekali. Ya, berarti orang yang sudah menertawakan hidupnya itu bisa dibilang orang yang satu level ya, memiliki kesadaran yang barangkali kesadaran yang sudah tingkat tinggi apa mengsele Pak? Oh kayak mengsele. Nah itu ini Pak semleng ini. Nah memang gini Pak, ngamati realitas ini sejatinya banyak sekali orang-orang yang sudah semleng, orang yang mengaku dirinya mayoritas dan mengaku dirinya normal, itu tak delok cara mikire yang mencelek kabeh. Nah salah satu bukti sing cetha welo-welo iki coba amati tiap rumah kayak. Nah, tiap rumah kok dipasang pintu, pasang gembok, terus dipageri, pasang gembok lagi. Sakjane mereka melakukan pasang pintu, pasang pagar untuk apa? Puisine Semari sapa Emires iku. Ramirez. Iya. Masuk jenenge Ramirez ah. Dudu Sumira. Emires. Amira. Telah tutup pintuku, namun kau tetap mencuri hatiku lewat jendela. Oh iya, jawabannya itu tadi Pak. Oke. Jadi orang-orang ini takut akan dimasuki pencuri, dimasuki penjahat lah. Maksud saya jumlah antara penjahat dengan orang normal ini mayoritasnya siapa? Lalu mayoritas orang normal. Nah kok orang mayoritas kok kalah dengan minoritas ini aneh. Satu, yang kedua, loh, yang jahat bebas merdeka di luar, malah yang orang mengaku dirinya baik-baik mengurung diri dalam kerangkeng-kerangkeng yang diciptakan sendiri. Menurut saya ini lucu. Neng, ini tidak menjadi bahan tertawaan karena mereka tidak sadar bahwa yang mereka lakukan itu peristiwa lucu. Dirinya orang baik malah mau menjara. Yang penjahatnya bebas merdeka. Ya kebalik, mesti penjahatnya yang ditiadakan, diri kita biar bebas. Nah mulai sekarang bikinlah rumah yang tidak perlu ada pintu, tidak perlu ada pagar, tidak perlu ada gembok. Yes, biarkan aja moblong-moblong gitu. Cek gampang Pak nek lapo-lapo ngono kae. Oh iya. Ora lapo. Lapo. Ono-ono. Dan gampang tonggone nek memantau ngono lho maksudnya.
enggak tapi ya kadang memang memperhatikan orang lain ketawa itu. Jadi ya humor itu kadang untuk menjaga kita untuk tetap waras ya. Tapi memang kalau kebebasannya, kalau saya lihat teman saya itu kadang-kadang saya teman ini kudu jelas teman sing ndi jadi rahasia kan. oh ini Tapi humor jadi ngomong sedikit langsung ketawanya kayak gimana ya. Jadi kayak sebenarnya saya udah bingung ini benar-benar karena lucu atau benar-benar karena dia banyak beban sampai beban sampai ketawanya sampai lepas atau dia punya dimensi tertentu yang orang nggak bisa jangkau. Bagi dia lucu terus itu ketawanya. Bagaimana itu, Pak? Gini, kembali sini Pak. Memang banyak cara untuk tertawa di dunia ini. Cuman yang sering saya kagum itu cara tertawanya kaum sufi. Contohnya si Nasruddin Kauja itu. Wes, rada abot iki, rada abot. Gunawasan, Pak. Oh iya. Ora abot, tetep enteng. Oh iya. Dhek iki turu karo kancane, bengine wong akeh. Wis misale wong 10 orang tidur bareng si Nasruddin. Pagi hari dia nyari kakinya yang kan kakinya teng selutang kabeh. Kaki kuwi sing endi lho. Untuk ngetes dipukuli satu duk aduh. Duk waduh. Ketika semua teriak aduh, dia mikir, jangan-jangan ini yang terakhir. Kalau yang terakhir semua sudah mengadu, berarti ini kaki saya. Coba tidak. Oh iya bener. Jadi yang dikena pukul ini teman-temannya, dia tidak perlu kena pukul untuk mengetahui apa itu kakinya sendiri. Saya pikir ini sepertinya kan guyonan sederhana. Tapi coba mikir orang dino orang benginggul baru kroso lucu. Maksudnya mentertawakan cerita saya atau saya yang bercerita itu menjadi bahan tertawaan. Tapi 2 hari 2 malam ya. Jangan sekarang. Jangan, simpen dulu untuk 2 hari 2 malam dulu. Itu salah satu contoh guyonan sufi. Lalu kemudian gini. Ini guyonan Anthony de Mello, Pak. Aku jane nek guyon muaka ya mergo kakan utang mau. Bebannya berat sehingga semuanya harus ditertawakan. Kuwi orang guyu drenges. Ini mana Pak? Suatu hari ada orang yang sangat pelit, sangat bakhil, mau wedit, pelit, bakhil, kecemplung sungai. Tapi dia tidak sampai kecebur sempurna, tangannya masih berhasil memegang ranting-ranting di tepi sungai. Lalu datanglah seorang bijaksana. Dia mau memberi pertolongan, tapi keduluan nama temannya yang kurang bijaksana mendahului. Berikan tanganmu, aku tolongin, kata temannya yang kurang bijaksana tadi. Saking pelitnya ini orang, oh jangan, tangan saya cuma 2, masa 1 mau saya berikan. Akhirnya bingung dia. Akhirnya orang yang bijaksana, yang tidak lain adalah saya, punya cara tersendiri. Ambil tangan saya, PPN wes. Maka diambillah tangan saya, baru saya bisa narik. Nah, peristiwa semacam ini menunjukkan bahwa sebenarnya orang kalau terlalu pelit, itu bahkan terancam nyawanya sekalipun, itu masih punya rasa kepemilikan atas sesuatu yang seharusnya itu bisa menyelamatkan hidupnya. Dalam hal cinta misalnya, aku rawani iki nyindir mail rono-rono sih. Berarti sama kayak orang yang sudah tenggelam di laut tapi dia masih gondeli bertonton emas yang dia yang pada akhirnya menenggelamkan dirinya. Betul. Coba analogi ke berpacaran tapi berasa teman tadi, coba analogi itu. Ayo. Mikir aja. Jangan dipikir, nanti kamu jadi sufi kamu nanti. Biar bisa guyonan sufi. Oke. Berbicara tentang konsep guyonan sufi, Pak, saya jadi ingat The Fourth Noble Truth-nya Buddhism, Pak. Mereka menganggap bahwa hidup ini itu nestapa, Pak. Penderitaan, duka gitu ya. Sehingga duka ini harus diatasi gitu. Harus diatasi dengan cara apa? Dan tentunya dengan melenyapkan sumber asal muasal dari penderitaan itu sendiri. Yang asalnya itu ternyata adalah berasal dari batinnya sendiri yang tersiksa, yang terus meregenerasi dan memperpanjang ngilu apa lagunya Ari Lasso itu apa Pak?
Nastapa. Ari Lasso punya lagu Oh, lagunya 2019 apa, Pak? Waduh, Dewa 19. Oh. Dewa Katanya nggak 19 punya lagu. nggak punya Pak, keliru. Nelongso. Loh, itu Club Project. Oh, Club Project ya betul. Piye ta Pak? Oh. Bolak-balik kaya dadu ae bolak-balik. Lah kan aku menderita, Pak. Golai bene mah menderita lah, Pak. Akhirnya tak wis opo, Pak? Aku takon. Aku nek otok kae bolak-balik gludak-gluduk ngono ya. Oke, nah itu sehingga akar muakarnya itu harus diatasi. Jadi penderitaan yang melekat dalam batin itu satu-satunya cara untuk melenyapkannya ya sederhana sebenarnya. Ya menerima gitu ya. Bahwa penderitaan itu ya kebenaran. Sehingga bahkan untuk tertawa pun itu nggak bayar gitu ya. Karena kebahagiaan itu ternyata taken for granted. Ternyata kebahagiaan itu tidak membutuhkan biaya. Ternyata kebahagiaan itu sudah ada dalam batinnya. Cuman kita sendiri aja yang kayak saya tadi nyari-nyari grup bandnya apa, terus akhirnya saya nelangsa, Pak. Oke, mungkin barangkali Saya lebih nelongso lagi Pak, genane. iya gini. Butuh energi lho genane. Aku mikir men-scanning to scanning tung muncul Club Project. Nah, Club Project. Umpama dianimasi ngono Pak. Iya. Ya terima kasih Pak, Bapak sudah mengambil sedikit dari penderitaan. Iya, saya ambil sedikit. Iya. Nah, iku kan ngomong surga nerakane menungso iki sejatine ana sak penjerone awake dhewe. Bahagia datangnya dari hati. Penderitaan pun datangnya dari hati. Lah, itu kan tapi kan wacana ini kebajikan ya. Nah, uji empirisnya ngene, tanganmu gorene tak pewalune. Nek anjene hatimu gembira, enggak bakal ngeluh kamu. Coba sini tak palune. Loh, uji empiris. Ayo Pak kono-kono. Lah, Ini kan aku orang bakhil. Mana palumu serahkan tanganku. Salah. Mau medit berarti. Bakhil. ya ternyata kebahagiaan tidak sesimpel itu. Nah, ternyata itu juga bisa dibongkar-bongkar, Pak, bahwa wacana-wacana yang kelihatannya bijak itu ketika diempiriskan secara sembrono itu jadinya ya nggak madok, Pak. Mana ada neraka surga kok di hatinya sendiri-sendiri. Mas yo di tengah hingar-bingar dangdut koplo pantura, kalau utangnya oke ya bebannya tetap berat, Pak. Nah, Bebannya tetap berat. kecuali minggat rambayar. Ngemplang gue. Sik to. Kan mau kok mbas kuwi ya. Itu nyindir apa gitu. Biasanya temanya keguyon, cangkeman. Ya nyangkem ning aja mengarang. Oke. Iki guyonane wong-wong kalah sini. Iya, aduh. Di seluruh lini hidup kita ini kalah. Sebenarnya Dengan sistem kalah. Rivalry urusan pacar yo kalah. Kalah kabut. Kompetisi prestasi yo kalah. Karo bojone yo kalah ya, Pak. Cilok kok tenan iki. Ah terus piye coba? Akhirnya solusinya satu-satunya benteng terakhir untuk bisa memecahkan persoalan atau solusi ini adalah selain mentertawakan diri sendiri, escape from freedom. Wah. Lari dari kebebasan. Lari dari kenyataan. Keliru kuali, malah justru lari dari kepenjaraan, lari saja, mengarah ke kebebasan. Kalau lari terus menuju kemana? Yo finish, biasanya finish. Nah nanti terserah panitianya. Kalau memang berupa door prize, ya nunggu. Kalau trofi, nah itu langsung. Kalau finish berarti Anda juara. Kalau tidak sampai finish, ya mungkin digotong sama tim kesehatan. Ya gitu toh. ya katanya kan orang yang berhak tertawa itu hanya pemenang ya, Pak ya. Ternyata orang yang kalah pun Lebih tertawa. Nah, Wong lebih edan kok. Mergo kalah kira edan lebih tertawa, Pak. Jadi lebih baik jadi orang edan, Pak. Kurang lebihnya begitu. Soalnya Lebihnya untukmu, kurangnya untuk saya. Pak, tanganku gak kuat Pak yang gue Guys, ganti cekel aku. Ternyata. Enggak. Oke, ke Pak Din atau ke Mas Mail sebagai generasi muda. Kira-kira bagaimana
kiat-kiat untuk menikmati hidup yang serba tidak fair, atau barangkali sebenarnya fair tapi dianggap tidak fair karena menjadi korban-korban dari segala macam lini ya, sehingga cara untuk mempertahankan atau kebahagiaan itu sendiri kadang-kadang setiap orang punya kiat-kiat khusus gitu, sebagai generasi muda. Ya ini korban-korbannya ya. Coba dijawab ya mengenai korban. Jadi kadang kita itu menginginkan sesuatu yang sangat bernilai, sangat yang berkualitas, tapi ya itu kadang kita harus menerima dengan keadaan. Jadi kadang kita ya lucu juga melihat realita itu yang apalagi kalau orang tukang ya, jadi kadang dandan itu ngelas misalnya, pokoknya ngelas gandeng. Jadi kak secara di logika realitas kan kualitasnya kita ngelas itu dengan teknik, dengan metode seperti apa, dengan sebagus mungkin, tapi betul lihat realitanya kok lucu pokoknya nyambung ngelas. Jadi gimana juga berarti intinya pokoknya joget gitu ya. ini Mas Mail yang bisa ngelanjutin gitu. Gimana? Loh, Kalau saya sih ya baik-baik saja. Nah, dari kemarin berarti nggak baik. Jawaban kuwi baik saja. Kalau Buddha, nah kalau Buddha bilang hidup itu adalah penderitaan. Nah kalau Bude bilang Dulu boleh. Kalau Bude bilang hidup itu rekoso. Kalau boleh itu bilang hidup itu bolak-balik. Kayak soal sing ora ganti Jadi untuk menikmati hidup yang menderita dan rekoso dan molak-malik ini, berhenti dari hidup itu adalah pilihan. Maka di sini saya selaku dari penerus Buddha dan Bule memberi instruksi pada seluruh umat manusia yang ada di sana, yang ada di sana, di sini, di situ, dan di mana-mana, untuk sesegera mungkin melakukan bunuh diri massal Dan supaya penderitaan itu cepat berlalu. Nah, itu untuk menikmati hidup. Maka meninggal itu adalah pilihan paling tepat untuk kita nikmati kehidupannya. Contoh dicontoh. Contoh nyamuk ya. Nyamuk ini dia kan hidup. Nah, dia menderita sebetulnya. Harus gigit itu menderita dia. Maka harus kita bunuh nyamuk itu supaya dia bahagia dan arwahnya terbang sambil melayang-layang di atas sana. Sudah. Dan sampai kemana saya juga nggak tahu. Oke, balik lagi ke Pak Didin. Mau di closing seperti apa ini, Pak? Jangan gombal. Sebenarnya kita tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan orang-orang yang kurang bisa tertawa. Kita sebenarnya hanya ingin mengolok-olok diri sendiri dengan cara tidak sampai mencederai atau menyakiti orang lain. Saya pikir lawakan model yang slapstick, saya tidak usah nyebut siapa ya yang biasa slapstick. Ini kan harus ada korban. Sing dicendul ndase kebentuk, sing kepleset tipu dan seterusnya. Biar orang lain tahu.
Nah, lalu membuat orang lain tertawa. Nah, kita tidak perlu seperti itu. Cukup dengan kekerasan suara saja. Jadi kata tak pateni kowe dan itu sebenarnya hanya suara. Jadi kekerasan yang lahir dari vokal. Kebetulan timbre suara saya ini kan sejenis sopran, Pak. Tapi nyanyi apik. Apik nek nyanyi. Ngene tok gayane elek. Lagu Nyamar. Kita closing lho kowe. Aku apa aku? Wis sik mengo ae kowe. Closing. Enggak, suaraku apa iki? Ndukure alto. Dadi koyo anjing sing cemet. Mezzo sopran. Oh, tas berarti alto. Nah, pembicaraan kali ini kan sebenarnya kita ingin menguji bagaimana Alto ketika atau sopran suaraku. gelombang elektromagnetik yang ada di otak ini, lompatan-lompatan neuronnya itu ketika merespon berbagai macam stimulus, berseliwerannya ide-ide yang saling berjumpalitan ini hasilnya apa? Nah, ternyata orang yang normal itu kebingungan. Taruhlah kita ini sehari-hari kan normal, hidup dalam sebuah alam yang normal, sehingga ada aksi direaksi. Ya. Ada sebab, kita tahu akan berakibat ini. Nah, lalu kemudian tiba-tiba dihadapkan pada sebuah anomali, berseliwerannya ide yang tidak tematik, yang saling berjumpalitan ini, kita merasa amat gagal. Kita ternyata tidak punya keterampilan untuk merespon sesuatu yang sifatnya tidak ajak, yang tidak terstruktur, yang tidak common sense, atau bahkan yang tidak logis. Kita mengalami kegagapan merespon itu. Artinya begini, kalau ada orang gila, ketemu orang jadab, ketemu dengan orang sinting, ketemu dengan orang sufi, yang sebenarnya mereka anomali dalam itu, maka agar kita mampu merespon mereka dengan baik, maka jangan menggunakan ukuran-ukuran atau parameter kenormalan yang ada di mayoritas itu, tapi harus ada treatment tersendiri untuk merespon itu semua. Jadi intinya di sini merespon Kan intine. Lho iki mau intine. Oh iya. Terus kalau intinya semacam ini, maka kemudian yang normal harus kesamaan referensi ya. Jadi supaya komunikatif, orang itu harus memadankan referensi atau field of reference-nya harus disamakan. Sehingga kalau tukang becak harus dihadapi secara tukang becak. Jangan kepada seorang tukang becak Anda ngomong tentang aerodinamik, tentang ya bingung, nggak nyambung. Kalau ketemu tukang becak, bicaralah baut, cekruk, gear, rantai dan seterusnya, mereka paham. Nah, sehingga ini yang disebut dengan field of reference. Nah, ketemu orang yang anomali, orang gendeng dan seterusnya, kita juga harus menurunkan grade kita, mencoba mengempati, mensimpati, menjadi dirinya supaya terjadi komunikasi yang tidak sampai miss. Nah, di situ kuncinya sebenarnya bagaimana kita ini sebagai pengelola diri sendiri dan pengelola bumi. Khalifatul fil ardi. Madhab Semolowaru mengakhiri sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah, Kota ini.